Nah, materi yang pertama yang saya pilih yaitu HAM dan Rule of Law. Dan yang kedua, materi yang kedua yaitu hubungan negara hukum dan HAM. Dan yang ketiga, ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Nah, kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu HAM dan Rule of Law. Nah, di sini ada 3 materi yang sudah saya rincikan, yaitu tentang perkembangan HAM, dan yang kedua HAM di Indonesia, dan yang ketiga kebijakan HAM dan dasar negara sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari HAM. HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak atau melekat sejak dia lahir, dan hak yang diberikan Tuhan sebagai hak kodrati dan hak yang mendasar. Kita masuk mulai saja teman-teman. Yang pertama, perkembangan HAM. Nah, HAM sendiri sudah ada sejak yang pertama, perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan. Ini terjadi sebelum 6000 tahun sebelum Masehi. Dan yang kedua, hukum Hammurabi di Babilonia yang memberi jaminan keadilan bagi warga negaranya. Ini terjadi sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dan yang ketiga, dari para filosof Yunani yang meliputi Socrates, yang kedua Plato, dan yang ketiga Aristoteles. Ini terjadi sebelum 500 sebelum Masehi. Nah, di sini mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasar kepada keadilan dan cita-cita dan kebijakan seperti itu. Dan yang keempat itu dari Nabi Muhammad SAW yang membebaskan penindasan bayi perempuan dari kaum Quraisy. Ini terjadi sekitar 600 Masehi. Nah, lanjut ke sejarah HAM di Inggris. Nah, muncul pertama kali pada tahun 1215, munculnya Piagam Magna Carta atau Piagam Agung. Dan yang kedua itu muncul pada 1628, yaitu munculnya Piagam Petition of Right. Dan yang ketiga tahun 1679, ini munculnya Piagam Habeas Corpus Ex. Dan yang terakhir itu pada tahun 1689 keluarnya Piagam Bill of Rights. Nah, ini di Inggris. Yang kedua yaitu di Amerika Serikat. Nah, HAM di Amerika Serikat sendiri didasari oleh pemikiran John Locke tentang hak-hak alam. Hak-hak alam ini meliputi hak hidup, yang kedua hak kebebasan, dan yang ketiga hak memiliki atau milik. Nah, selain itu hak-hak ini muncul karena rakyat Amerika saat itu yang berasal dari Eropa sebagai imigran yang tertindas oleh pemerintahan Inggris. Nah, perlu diketahui bahwa Amerika adalah negara yang pertama menetapkan dan melindungi HAM sebagai atau dalam konstitusinya. Nah, kita lanjut ke materi bahasan yang kedua, yaitu perkembangan atau HAM di Indonesia. Nah, HAM di Indonesia sendiri sudah ada sejak di akhir masa Orde Baru dengan didirikannya Komnas HAM pada tahun 1998. Kemudian pada reformasi, perhatian besar mulai ditingkatkan terhadap masalah HAM dan dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM.
dan kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga pada Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Nah, dengan adanya jaminan HAM melalui pasal-pasal tersebut di dalam Undang-Undang 1945, khususnya hasil amandemen yang kedua, dan juga ada ratifikasinya melalui berbagai konvensi internasional di bidang HAM. Seperti yang pertama, ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Right. Ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yang kedua, juga ada ICESCR. Kepanjangannya itu The International Covenant on Economical, Social, and Cultural Right tahun 1966. Nah, melalui juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Nah, masuk ke materi khusus yang ketiga, yaitu kebijakan pemerintah terhadap HAM. Berbicara mengenai HAM dan kebijakan pemerintah mengenai HAM atau implementasinya dari bagaimana pelaksanaannya atau pada penegakannya atau yang disebut juga rule of law, ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi negara melaksanakan aturan dalam instrumen HAM. Yang pertama, kebudayaan, karena di Indonesia banyak budaya atau banyak suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu sistem politik. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam menggunakan politiknya. Yang ketiga, hukum dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Nah, negara juga memiliki hak atas negara tersebut dan hak dalam menyalurkan pendapat dari negara tersebut. Dan yang keempat, diskriminasi. Yang terakhir ini adalah guna menurunkan tingkat diskriminasi. Dengan adanya HAM ini menyamaratakan bahwa semua hak itu sama atau setiap individu mempunyai hak yang sama. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi pokok bahasan yang besar yang kedua, yaitu hubungan negara, hukum, dan HAM. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tentang HAM pengertiannya, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara hukum. Negara hukum adalah menurut para ahli, negara hukum bertumbuh pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan dengan atas dasar hukum yang adil dan baik, seperti itu. Nah, ini hubungan alat yang ini yang pertama, yaitu sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama dan harus dipertahankan, karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Nah, kita masuk ke pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri berarti kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan suatu bangsa, baik unsur sosial, alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Nah, yang kedua yaitu asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional ini ada 4. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Dan yang terakhir, asas komprehensif integral ataupun menyeluruh terpadu. Nah, di sini juga memiliki fungsi. Fungsinya yaitu ketahanan dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir atau pola sikap atau pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat internasional atau interregional wilayah atau intersektoral maupun multidisiplin, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat fungsi-fungsinya. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga manunggal, yang keempat wibawa, dan yang terakhir konsultasi dan kerjasama. Adapun ciri-cirinya yaitu ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang.
Yang kedua, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dan tidak hanya itu, yaitu untuk pertahanan, tapi untuk menghadapi dalam mengatasi tantangan atau ancaman atau hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita masuk ke pengertian wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan berarti suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta juga bernegara. Ini menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas. Nah, hakikatnya ada 3. Hakikat yang pertama yaitu wawasan kebangsaan adalah ketuhanan nasional atau Nusantara. Yang kedua, hubungannya dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Yang ketiga, wawasan nasional atau bangsa Indonesia ialah wawasan Nusantara yang tidak lain ialah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Nah, ada asas-asas wawasan kebangsaan. Yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Yang kedua, solidaritas. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima, kejujuran. Dan yang terakhir yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan. Nah, adapun nilai-nilainya wawasan kebangsaan yaitu yang pertama, menghargai harkat serta juga martabat manusia ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, mencintai tanah air serta bangsa. Yang ketiga, demokrasi serta kedaulatan rakyat. Nah, yang keempat, tekad bersama seluruh warga negara mewujudkan Indonesia yang bebas. Nah, adapun yang lain merdeka serta bersatu, dan yang terakhir masyarakat yang adil dan makmur. Nah, juga ada makna wawasan kebangsaan. Yang pertama, mengamanatkan kepada semua warga negara untuk dapat menempatkan persatuan, kesatuan dan juga kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau juga kelompok tertentu. Nah, yang kedua, tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik, dan yang terakhir, mengembangkan persatuan Indonesia sehingga dapat mempertahankan keutuhan NKRI dengan berdasar di atas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tadi materi yang terakhir teman-teman tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.